Hai teman-teman, saya Ilma di Science Faith. Kali ini kita akan membahas soal penentuan masa endapan pada bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, jadi soal ini diambil dari ujian nasional tahun 2016. Oke, langsung aja ke soalnya. Kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, alangkah baiknya teman-teman mengilustrasikannya dengan gambar untuk mempermudah teman-teman melakukan perhitungan. Oke? Jadi kita lanjutkan ke soalnya. Case-nya adalah ada larutan kalsium klorida. Perlu teman-teman ketahui bahwa garam kalsium klorida itu sifatnya mudah larut dalam air. Sehingga kalau misalnya nih kita larutkan garam kalsium klorida dalam air, maka dia akan terdisosiasi membentuk ion kalsium dan ion klorida. Kita lihat ke larutan yang berikutnya, yaitu larutan natrium karbonat. Sama, garam natrium karbonat pun itu sifatnya mudah larut dalam air. Kalau kita larutkan natrium karbonat dalam air, maka dia akan terdisosiasi membentuk ion natrium dan ion karbonat. Dalam soal ini, kejadiannya adalah kita mencampurkan dua larutan yang masing-masing volumenya adalah 50 ml. Okay? Sehingga membentuk sistem baru dengan volume 100 ml. Nah, fenomenanya adalah setelah kedua larutan tersebut dicampurkan, maka terbentuk endapan. Oke teman-teman, sebelum kita benar-benar menentukan masa endapan kalsium karbonat yang terbentuk, kenapa gitu ya kita nggak iseng-iseng memprediksikan apakah benar pencampuran kedua larutan dengan volume tertentu dan molekul tertentu itu akan menghasilkan endapan kalsium karbonat? Oke, bagaimana cara memprediksikannya? Gampang banget. Teman-teman hanya perlu membandingkan nilai hasil kali konsentrasi atau yang kita simbolkan sebagai Q dengan nilai tetapan hasil kali kelarutan, disimbolkan sebagai KSP. Ya. Kalau misalnya nilai Q-nya lebih besar daripada KSP, maka sistem belum jenuh. Oke? Artinya belum terbentuk endapan, maka secara fisik dia jernih. Kalau misalnya nilai Q-nya sama dengan KSP, maka sistem dalam kondisi jenuh. Pada kondisi ini pun sama, secara fisik sistem masih jernih. Kalau misalnya nilai Q-nya kurang dari KSP, maka kondisi supersaturated, artinya super jenuh ya, berarti dia sudah mulai terbentuk endapan. Oke? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita menentukan Q dan KSP-nya. Oke, memang nilai KSP-nya di soal itu sudah disebutkan ya, berarti kita hanya perlu menghitung nilai Q-nya itu. Oke, nah bagaimana cara menentukannya? Gampang. Yang perlu teman-teman ketahui itu adalah reaksinya seperti apa, baru teman-teman bisa menentukan formula Q-nya. Oke, di sini karena kita membicarakan tentang pembentukan endapan kalsium karbonat yang berasal dari ion-ionnya, maka reaksinya seperti ini gitu ya. Ion kalsium bereaksi dengan ion karbonat membentuk kalsium karbonat. Maka formula Q-nya gampang, yaitu konsentrasi kalsiumnya dipangkatkan 1. Kenapa? Karena koefisien kalsiumnya 1. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi ion karbonat, pangkatkan 1 karena koefisien ion karbonatnya 1. Oke, jadi formula Q-nya sama dengan konsentrasi kalsium dikalikan dengan konsentrasi karbonatnya. Oke. Sekarang kita akan menentukan konsentrasi ion kalsium dan konsentrasi ion karbonat untuk menentukan nilai Q-nya. Oke? Di sini teman-teman harus berhati-hati karena penentuan konsentrasi kedua ion tersebut itu harus setelah kita melakukan pencampuran terhadap dua larutan. Oke? Jadi yang sistem yang kita lihat adalah sistem yang 100 ml. Hati-hati di sana ya. Kenapa? Karena endapan yang terbentuk itu berada pada sistem itu. Oke, tentunya untuk menentukan konsentrasi ion kalsium dan konsentrasi ion karbonat, teman-teman perlu memperoleh data tentang mol kalsium, mol ion kalsium, dan mol ion karbonat. Dapatnya dari mana? Dari larutan sebelum dicampurkan. Oke, kita tentukan dulu mol ion kalsium. Oke, kita lihat di larutan kalsium klorida. Pertama kali yang dilakukan adalah menentukan mol kalsium kloridanya pastinya. Oke, mol kalsium klorida gampang, kita kalikan konsentrasinya diketahui 0,1 molar dan volumenya diketahui 50 ml. Sehingga mol kalsium klorida sama dengan 5 milimol dikalikan ya. Satuannya milimol kenapa? Karena kita mengalihkan satuan molar dengan mililiter. Jadi milimol bukan mol ya. Nah, 5 milimol itu sebenarnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke. Kita perlu ketahui bahwa satu molekul kalsium klorida kalau kita masukkan dalam air dan dia kita asumsikan terdisosiasi sempurna 100%, maka dalam air untuk satu molekul kalsium klorida itu akan dilepaskan 1 ion kalsium dan 2 ion klorida. Oke? Maka kalau misalnya ada 5 milimol kalsium klorida dilarutkan dalam air dengan asumsi 100% terdisosiasi atau terurai sempurna dalam air, maka akan dihasilkan
Ion kalsium 1 kali 5 ya, berarti 5 milimol ya. Sedangkan ion kloridanya berapa? 2 kali 5, 10 milimol. Karena kita perlu data kalsium aja, ya udah pakai data kalsium ya. Kalsium sama dengan 5 milimol. Oke? Sama halnya dengan ion karbonat yang ada natrium karbonat. Kita tentukan dulu mol natrium karbonatnya. 0,1 molar kali 50 ml sama dengan 5 milimol. Oke? Untuk satu molekul natrium karbonat, kalau misalnya dilarutkan dalam air terdisosiasi sempurna 100%, maka akan dihasilkan 2 ion natrium dan 1 ion karbonat. Oke, kalau misalnya dilarutkan itu ada 5 milimol natrium karbonat terurai 100%, itu akan menjadi apa? 2 kali 5 ion natrium ya, artinya 10 milimol natrium, dan 1 kali 5 milimol ion karbonatnya, jadi 5 milimol karbonatnya. Oke. Nah, sekarang kan ion-ion tersebut berada pada sistem yang baru ya. Molnya tetap sama, tetapi yang berbeda adalah volumenya, makanya konsentrasinya berbeda. Nah, kita tentukan konsentrasi ion kalsium di sistem yang baru. 5 milimol bagi 100 mili, gampang ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Karbonatnya juga sama, 5 milimol per 100 mili sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke, kita telah menentukan konsentrasi ion kalsium dan konsentrasi ion karbonat. Sekarang kita menentukan nilai Q-nya. Gampang, karena formula Q sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu konsentrasi ion kalsium dikalikan konsentrasi ion karbonat. Oke, Q sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Maka Q sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Kita bandingkan dengan nilai KSP-nya yang sebesar 1 kali 10 pangkat min 10. Ternyata Q-nya lebih besar daripada KSP. Oke, simpulannya apa? Terbentuk endapan kalsium karbonat dari percampuran kedua larutan tersebut. Terbukti, oke? Nah, sebenarnya teman-teman bisa menghilangkan tahap prediksi ini. Kenapa? Karena memang sudah jelas di soal. Ditanyanya adalah massa endapan kalsium karbonat, berarti sudah pasti terbentuk endapan dari pencampuran kedua larutan, oke? Nah, logika selanjutnya adalah apakah semua ion kalsium dan ion karbonat akan membentuk kalsium karbonat yang sukar larut dalam air? Oke teman-teman, jawabannya tidak semuanya. Masih ada sebagian ion kalsium dan ion karbonat yang terlarut dalam air, ya, dalam pelarutnya ini. Ya. Dalam hal ini air dalam pelarutnya, oke? Akhirnya kita menentukan massa endapan kalsium karbonat. Oke, pertama kali di sini yang teman-teman harus lakukan adalah asumsikan bahwa 100% ion kalsium dan ion karbonat akan bereaksi sempurna menghasilkan kalsium karbonat. Oke, kita tuliskan reaksi pembentukan endapannya. Ion kalsium bereaksi dengan ion karbonat menghasilkan kalsium karbonat. Pada awal reaksi, artinya di sistem yang baru, itu terdapat kalsium sebanyak 5 milimol dan ion karbonat sebanyak 5 milimol ya. Ini adalah stoichiometri sederhana. Kenapa? Karena koefisien kalsiumnya 1 banding 1 banding 1. Oke? Artinya reaktannya akan habis bereaksi. Di akhir reaksi tidak ada yang bersisa. Maka ion kalsium yang bereaksi sebesar 5 milimol dan ion karbonat yang bereaksi sebesar 5 milimol juga. Oke? Menghasilkan kalsium karbonat yang sukar larut dalam air sebesar 5 milimol. Itu asumsinya 100% bereaksi. Oke? Pada kenyataannya tidak. Oke, oleh karena itu kita harus menentukan juga berapa sih kalsium karbonat yang melarut dalam bentuk ion-ionnya. Oke. Nah, di sini saya gambarkan sistemnya. Oke, ini adalah kalsium karbonat yang mengendap dan bagian biru ini adalah larutannya. Di larutannya itu masih ada ion kalsium dan ion karbonat. Pada kondisi jenuh dengan kalsium karbonat yang sukar larut dalam air itu, dalam kondisi solidnya itu. Oke. Nah, di dalam kondisi jenuh, kita sebenarnya bisa menentukan berapa sih konsentrasi kalsium karbonat yang terlarut, karena kita sudah memiliki data KSP-nya. Gampang. Oke. Nah, di sini kita gambarkan proses reaksinya ya. Kalsium karbonat dalam kondisi keseimbangannya dengan ion-ionnya kalsium dan ion karbonat. Nah, kalau misalnya ada konsentrasi kalsium karbonatnya S, pada kondisi jenuhnya kita sebut sebagai kelarutan ya, kita simbolkan sebagai S, maka ion kalsium kelarutannya pun akan S dan ion karbonat kelarutannya pun akan S. Oke? Maka kita tentukan KSP-nya gampang. KSP itu formulanya sama dengan Q. KSP sama dengan konsentrasi kalsium dikalikan konsentrasi ion karbonatnya. Oke? Jadi kita masukkan data KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan masukkan data S-nya ya, S kali S. Oke, di sini sebenarnya yang kita cari adalah nilai S ini ya.
Nih, nilai S ini, nilai konsentrasi dari kalsium karbonat pada kondisi jenuh itu ya. Oke. S sama dengan akar dari 10 kali 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Oke, ini satuannya molar. Jadi terdapat sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 5 molar kalsium karbonat yang terlarut, yang berada pada kondisi keseimbangan dalam larutan ini yang warna biru ini ya, larutan jenuh. Oke. Maka kita kita harus menghitung mol kalsium karbonat yang melarutnya, gampang. 1 kali 10 pangkat min 5 molar kali sistem yang baru 100 ml sama dengan 0,001 milimol. Oke? Nah, kita bisa menentukan massa kalsium karbonat sebenarnya yang mengendap. Oke? 5 milimol itu yang asumsi kita 100% dikurangi yang melarutnya kan? Oke, yang melarutnya 0,001 milimol sama dengan 4,99 milimol. Nah, ini tuh kalau kita dekati itu adalah 5 milimol. Oke, jadi sebenarnya tidak begitu signifikan yang melarutnya dibandingkan dengan yang mengendapnya. Jadi sebenarnya bisa kita abaikan. Oke, kita gunakan saja data yang 5 milimol ini. Oke. Jadi untuk menentukan massa kalsium karbonatnya 5 kali 10 pangkat min 3 mol kalikan mR-nya. 40 ditambah 12 tambah 3 kali 16 ya. 100 gram per mol. Kalikan menghasilkan 0,50 gram. Jadi akan terbentuk massa endapan kalsium karbonat sebesar 0,50 gram. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini Science Fit. Saya Ilma. Bye-bye.